itu yang aku bilang gitu. Karena kan aku tahu dia dekat baru akhir-akhir ini memang ya. Tapi kan tahu dia dari dulu. Tapi I'm truly impressed dengan perubahan Giselle ya. Yang tadi aku bilang, kita tidak bisa mengontrol hal di luar dari apa yang kita bisa lakukan, tapi kita bisa mengontrol respon kita terhadap apa yang terjadi. Dan saya pribadi sangat salut banget dengan how the way she responds dengan masalah ini. I mean like ya Kamel, mungkin sedikit mendengar kabar Giselle yang ditetapkan menjadi tersangka, seperti apa sih Kamel? well, pastinya sedih, shock ya. Karena ini kan pastinya sekali ya, akhir penghujung tahun bukan hal yang mudah ya untuk Giselle. Tapi biar bagaimanapun juga, sebagai salah satu teman yang ada link terdekat buat Giselle, aku selalu sebagai kakaknya, aku selalu mendoakan adikku Giselle, nggak pernah putus-putusnya. Tadi malam pun kami habis Zoom bareng untuk berdoa sama-sama menopang Giselle dalam doa. Tapi satu hal yang saya impress sekali dengan Giselle adalah how the way she responds. Artinya banyak hal dalam hidup ini yang di luar dari kontrol kita sebagai manusia. Kita udah doa, kita udah minta sama Tuhan supaya hasilnya kalau bisa A ya, tapi mungkin yang terjadi B. Tapi how the way she responds, aku sangat salut. Dia bilang apapun itu dia tidak kecewa sama Tuhan, dia tidak kesel, walaupun mungkin pasti sedih ya dengan hasil seperti ini, tapi tetap bisa worship God, tetap bisa love God, tetap bisa bilang God, I trust your plan. Di malam itu yang buat aku wow. Sampai tadi pagi aku masih mengirimkan ada 3 firman, 3 ayat yang bagus buat dia, and I said I love you adikku gitu, supaya memberikan penguatan buat dia. Prihatin gak sih, karena kan kemungkinan Gempi nanti bakalan pisah sama Giselle? Kalau di luar dari itu kan urusan mereka ya. Tapi kalau buat aku percaya apapun yang Tuhan izinkan, pasti tidak mungkin dia meninggalkan Giselle sendirian gitu. Dibalas gak sih tadi komunikasi Kamel ke Giselle? Of course, ya kan dia bilang terima kasih kakak selalu mensupport, selalu menopang. Karena Giselle juga saat aku kemarin juga lagi bulan Oktober terpapar COVID, Giselle adalah orang yang mensupport, kirimin makanan ke rumah sakit, mendoakan aku. So ya buat aku ini adalah momen dimana kita sebagai sahabat ya bisa saling menopang satu dengan yang lain. Kamel melihat Giselle yang bisa dibilang cukup tenang menjalani kasus ini seperti apa? Itu yang aku bilang gitu. Karena kan aku tahu dia dekat baru akhir-akhir ini memang ya. Tapi kan tahu dia dari dulu. Tapi I'm truly impressed dengan perubahan Giselle ya. Yang tadi aku bilang, kita tidak bisa mengontrol hal di luar dari apa yang kita bisa lakukan, tapi kita bisa mengontrol respon kita terhadap apa yang terjadi. Dan saya pribadi sangat salut banget dengan how the way she responds dengan masalah ini. I mean like, of course she's sad, sedih, nangis, tapi dia tidak panik juga yang overthinking, masih bisa istirahat, masih bisa makan gitu. So truly pray for my sister this. Jadi membatasi diri nggak sih, maksudnya aktivitas dikurangi sekarang untuk menenangkan diri di rumah mungkin? Oh, ada ya, nggak tahu secara pribadi ya seperti apa kalau itu. Tapi kalau buat aku ya komunikasi tetap berjalan, dan aku tetap semua teman-teman menopang dia, kami menguatkan dia sebisa kami gitu ya, dan percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan pasti and I'm sure Giselle akan ditopang Tuhan, tidak mungkin tinggalkan sendirian, gitu aja. Alright everybody, bye bye, thank you.